Halo Sobat Nime, kemana weekend kalian kemarin? Apakah ke Oyo? Apa cuman jajan somai? Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Martial Peak. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yang Kai pun melakukan suatu penyerangan ke kediaman saudara kelima dan juga saudara keenam. Di sana Yang Kai pun sukses besar menumbangkan kedua saudaranya. Selain mendapatkan bendera perang sebagai simbol kemenangan, Yang Kai juga mendapatkan harta jarahan perang. Keesokan harinya, Yang Kai pun mendapatkan suatu kunjungan dari tetua keluarga Liu. Mereka datang setelah mendapatkan kabar kalau salah satu tuan muda mereka telah menyinggung Yang Kai. Selain menyinggung, ia juga seharusnya berada di pihak Yang Kai, malah berpaling ke pihak tuan muda lainnya. Di sana, Yang Kai pun tidak mau menemui tetua keluarga Liu. Dan ia mengutus agar gadis blond ini yang mengurus ini semua. Dan di sana, gadis blond ini pun juga memperingati kalau keluarga Liu telah membuat suatu kesalahan besar. Padahal sejak awal kunjungan mereka pertama kali, ia telah memberikan suatu peringatan. Tapi sayangnya keluarga Liu sangat kikir. Mereka hanya memberikan bantuan sekitar 3 juta perak saja. Ditambah lagi, tuan muda mereka pun berulah dan tidak layak untuk berada di sisi Yang Kai. Setelah itu, gadis blond ini pun juga meminta agar mereka pergi dari kediaman Yang Kai. Setelah diusir oleh gadis blond ini, pria atau tuan muda dari keluarga Liu juga ditabok oleh tetua keluarganya. Dan ia juga harus dikeluarkan dari calon ahli waris keluarga Liu. Setelah urusan selesai dengan keluarga Liu, gadis blond ini pun melaporkan kepada Yang Kai. Ia juga melaporkan kalau Yang Kai mendapatkan suatu perintah dari ibu kota untuk segera menghadap para tetua. Dan pada malam harinya, Yang Kai pun langsung bergegas pergi menuju ibu kota. Sebelum ia pergi menemui para tetua, tentu saja Yang Kai pergi menemui keluarganya terlebih dahulu. Di sana, ia pun melakukan quality time bersama keluarganya, yaitu makan malam sembari bercerita tentang apa yang terjadi di kota perang. Dan pada esok harinya, Yang Kai pun langsung pergi menuju aula para tetua keluarga Yang Mu. Dan ternyata para tetua ini sangat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Yang Kai terhadap prajurit darah miliknya, yaitu Jiu. Selain telah menyembuhkan lukanya, Yang Kai juga melepaskan suatu segel ki yang terdapat dalam prajurit darah itu. Mendapatkan pertanyaan itu, Yang Kai pun sedikit kesal karena orang tua ini terlalu kepo. Lantas Yang Kai pun bertanya, apakah ini pertanyaan yang dikeluarkan atas nama keluarga atau hanya pertanyaan dari orang tua itu. Dan jika memang ini hanya pertanyaan pribadi, di sini Yang Kai pun menolak untuk menjawab pertanyaan itu. Tetua ini yang mendapatkan suatu penolakan dari Yang Kai, ia dapat menerimanya dan juga tidak marah. Dan tujuan utama Yang Kai dipanggil oleh para tetua ke tempat ini, mereka pun mendapatkan kabar kalau Yang Kai telah mendapatkan 7 bantuan prajurit darah lainnya yang akan melayani Yang Kai dalam perang warisan. Dan itu semua tidak dapat dibenarkan. Dan inti dari pembicaraan ini, Yang Kai pun diminta untuk mengembalikan 7 prajurit darah lainnya. Tapi di sini Yang Kai pun keberatan dengan hal itu, karena memang 7 prajurit darah lainnya ini menjadi sekutu Yang Kai atas dasar kehendak mereka sendiri. Dan mengizinkan prajurit darah mengikuti perang warisan merupakan suatu kesalahan dari pihak keluarga, jika mereka memang takut seorang tuan muda dapat mendominasi para prajurit darah dalam perang warisan kali ini. Dan jika memang Yang Kai harus dipaksa mengembalikan prajurit darah yang akan melayaninya, maka di sini Yang Kai pun mengancam akan keluar dari perang warisan ini. Di sini Yang Kai pun menganggap kalau pihak keluarga tidak adil. Mereka tidak bisa seenak jidatnya merubah aturan di tengah-tengah event yang sedang berlangsung. Dan jika hal ini benar-benar terjadi, berarti perang warisan ini hanyalah suatu permainan anak-anak yang tidak ada artinya. Sebelum Yang Kai bertindak lebih jauh, muncullah patriark dari keluarga Yang Mu. Patriark ini pun datang dan ia menjelaskan kepada Yang Kai tentang tujuan keluarga membatasi dukungan para prajurit darah untuk setiap tuan muda mereka, yang maksimal hanya ada 2 orang saja. Dan jika lebih dari itu akan sangat sulit dan tidak adil bagi tuan muda lainnya. Di sana juga patriark pun atas nama keluarga yang meminta maaf atas perubahan aturan di tengah-tengah event. Dan sebagai gantinya, ia akan mengabulkan satu buah permintaan Yang Kai. Mendengar itu, Yang Kai pun sedikit bersemangat. Yang Kai pun setuju akan hal itu untuk mengembalikan 7 prajurit darah miliknya. Tapi status dan juga nama baik dari Sekte Skyvan dan juga masternya harus dipulihkan.
Tapi sayangnya permintaan Yang Kai pun harus ditolak dan tidak dapat diterima. Mengingat memang murid dari Sky Heaven lah yang memicu suatu perang di antara ibu kota melawan tanah jahat dan juga para iblis. Mendengar itu Yang Kai pun tambah kesal dan ia memiliki suatu buah tawaran terakhir. Dan jika tidak dapat dikabulkan maka ia akan cabut dari dalam kompetisi ini. Dan permintaan Yang Kai adalah simple. Ia meminta seluruh prajurit darah yang melayaninya akan bersumpah setia kepada Yang Kai dan akan bekerja di bawah komando Yang Kai secara langsung. Ya, mereka pun akan bekerja di bawah Yang Kai setelah event ini selesai. Permintaan Yang Kai ini pun sungguh berat karena mendidik prajurit darah itu sangatlah luar biasa. Keluarga harus mengambilkan banyak sekali sumber daya karena memang prajurit darah merupakan pasukan elit milik keluarga Yang Mu. Tapi mengingat Yang Kai juga merupakan tuan muda dan juga bagian dari keluarga Yang Mu dan tidak mungkin akan mengkhianati keluarga, maka permintaan itu pun dapat dikabulkan. Setelah kejadian itu, Yang Kai pun langsung pulang menuju kota perang. Di sana, Yang Kai pun langsung memberitahu kepada seluruh sekutunya tentang apa situasi mereka saat ini. Ia harus mengembalikan 7 orang prajurit darah ke ibu kota, dan itu akan mengurangi jarak peta kekuatan di antara mereka dan juga saudara-saudaranya yang lain. Di tempat ini juga, Yang Kai pun mendapatkan kabar dari gadis blonde kalau saudara ketujuh telah mundur dalam perang warisan. Dan ia juga menyerahkan semua harta serta pasukan miliknya kepada saudara kedua. Dan ini sungguh mencurigakan. Setelah rapat dengan para sekutunya, Yang Kai pun harus mengembalikan 7 prajurit darah miliknya. Tapi dari 7 orang yang dikembalikan ada 1 orang, yaitu Yu Xian. Sebelum ia benar-benar pergi, Yang Kai pun meminta agar gadis ini mengajarinya dalam teknik jiwa. Karena memang Yang Kai tahu kalau gadis ini memiliki suatu teknik jiwa yang lebih baik daripada prajurit darah lainnya. Dan tentu saja gadis ini pun sangat senang dapat diandalkan oleh tuan mudanya. Di tengah-tengah pelatihan mereka, tiba-tiba saja Yang Kai pun langsung memutuskan ikatan itu. Karena Yang Kai menyadari ada sesuatu yang terjadi di depan kediamannya. Di sana Yang Kai pun melihat ada suatu ledakan ki, di mana di dalamnya muncullah seseorang. Seseorang yang misterius itu dapat muncul di tempat ini setelah ia berhasil dijebak oleh iblis tua. Tapi ketika ia akan ditangkap oleh Yang Kai, lagi-lagi orang itu pun dapat melarikan diri. Tapi sebelum orang itu benar-benar kabur, ternyata ia telah disegel oleh iblis tua, yang membuat seorang gadis cantik yang berada di suatu penginapan tiba-tiba ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Dan ternyata gadis cantik ini adalah seseorang yang menyelinap dan juga muncul di kediaman Yang Kai. Karena tubuhnya dapat dikendalikan oleh Yang Kai melalui boneka ini, membuat Yang Kai pun dapat melakukan apapun yang ia inginkan terhadap gadis ini. Dan hal itu pun dapat dibuktikan dari sentilan maut yang dilepaskan oleh Yang Kai ke jidat boneka itu, yang memberikan suatu efek kepada jidat gadis biru ini. Waduh, ini kalau Bang Jack yang punya boneka, bukan jidatnya yang disentil tapi Oke, lanjut. Karena tubuhnya tidak dapat dikendalikan, membuatnya pada malam hari ia datang menemui Yang Kai. Di sini karena Yang Kai memiliki boneka kendali atas tubuh wanita itu, membuat Yang Kai pun dapat berbicara santuy dengan wanita ini. Walaupun gadis ini ternyata memiliki level berada di ranah Nation Show lapis 8. Tapi karena gadis ini tidak kooperatif saat ditanya oleh Yang Kai tentang apa tujuan ia datang ke tempat Yang Kai, membuat Yang Kai pun sedikit kesal. Begitu juga saat Yang Kai bertanya berapa usia gadis ini. Hal itu pun membuat Yang Kai tambah kesal. Karena wanita ini terus melawan, membuat Yang Kai pun memanggil iblis tua itu untuk segera menyegel kemampuan gadis ini dan melucuti pakaiannya lalu gantung di depan gerbang. Dan tentu saja mendapatkan peringatan itu membuat gadis ini pun tidak memiliki pilihan lain selain harus tunduk dengan Yang Kai. Dan Yang Kai pun tahu kalau gadis ini memiliki suatu kemampuan spesial. Yang Kai pun berpikir jika ia tidak dapat menggunakan gadis ini maka Yang Kai akan mengeksekusinya. Yang Kai pun juga bertanya berasal dari manakah gadis imut ini. Dan ia menjawab kalau dirinya berasal dari kuil roh air. Dengan menggunakan kesadaran ilahinya, Bendahara Meng pun langsung memperingati Yang Kai untuk berhati-hati dan jangan pernah membuat orang-orang dari kuil roh air marah. Karena memang kekuatan mereka sangatlah gila. Dan jika Yang Kai bermain-main dengan mereka, bukan cuma Yang Kai, tapi seluruh keluarga Yang Mu dalam masalah dan dapat dihancurkan dengan sangat mudah. Ingat, yang memberi peringatan ini adalah Bendahara Meng, orang terkuat di dunia. Waduh.
Gadis biru ini juga mengatakan tujuan ia datang ke tempat ini hanya ingin bertemu dengan seorang gadis yang menggunakan penutup wajah. Dengan kata lain, ia ingin bertemu dengan Xia dan merekrutnya menjadi bagian dari kuil roh air. Hal itu ia lakukan karena ia tahu kalau Xia memiliki suatu tubuh yang spesial sama seperti dirinya. Ya, Xia memang memiliki kemampuan spesial karena tubuh alami Xia dapat membuat obat-obatan alkimia tanpa menggunakan proses apapun dan hanya menggunakan ki-nya saja. Dan ternyata kemampuan spesial yang dimiliki oleh gadis biru ini berada di bagian fisiknya yang dapat berubah menjadi air. Setelah tahu tujuan utama gadis biru ini, Yang Kai pun mengizinkan gadis itu untuk segera pergi dari tempat ini, tapi tidak untuk mendekati Xia, apalagi mengajak Xia untuk bergabung dengan kuil roh air. Beberapa hari kemudian, gadis blond pun datang menemui Yang Kai yang sedang melakukan kultivasi. Di sana ia pun menyampaikan pesan dari orang-orang yang dikirim oleh Yang Kai. Dan pesan itu pun berbunyi, kami menemukan mereka. Dan Yang Kai pun langsung bergegas pergi menemui orang-orang dari sekte Simpul Bambu. Waduh, ternyata pesan itu diberikan oleh pimpinan dari sekte Simpul Bambu. Mereka datang melaporkan kalau mereka telah menemukan orang-orang dari sekte Skyven yang berada 5.000 km dari kota perang. Mendapatkan berita itu tentu saja membuat Yang Kai pun sangat senang dan ia akan langsung bergegas untuk segera menjemput istri cantiknya. Ya, wanita itu sangat cantik yang memiliki nama Su Yan, wanita pertama yang telah diewew oleh Yang Kai. Namun ternyata berita kedatangan pasukan Yang Kai yaitu geng Simpul Bambu telah diketahui oleh Lom Tai ini. Ia datang melaporkan hal ini kepada Tuan Muda kedua. Ia melaporkan kalau sepertinya geng Simpul Bambu membawa suatu berita khusus di mana Yang Kai akan segera melakukan pergerakan untuk menjemput bala bantuan. Mendapatkan informasi ini sungguh membantunya. Ia akan mengutus beberapa orang untuk membuntuti Yang Kai dan menjalankan suatu rencana untuk menyergap Yang Kai. Dan ia juga meminta kepada si Lom Tai ini untuk segera pergi ke ibu kota dan terus mencari informasi untuk dirinya. Sedangkan di tempat lain Yang Kai pun akan segera melakukan pergerakan menjemput istrinya. Setelah beberapa lama Yang Kai melakukan perjalanan, Yang Kai pun dapat melihat ada suatu desa. Dan setibanya di sana, Yang Kai pun langsung disambut oleh para tetua. Mereka pun tidak menduga kalau Yang Kai dapat menemukan mereka di tempat ini. Mereka pun sebenarnya juga tahu kalau Yang Kai sedang terlibat dalam perang warisan. Dan kenapa Yang Kai malah muncul ke tempat ini. Setelah berbicara dengan seorang tetua tentang apa yang terjadi, Yang Kai juga meminta mereka semua yang ada di tempat ini untuk segera bergegas menyiapkan semua barang bawaan mereka. Karena Yang Kai akan membawa mereka semua pergi menuju kota perang untuk mendapatkan suatu tempat yang lebih layak untuk ditinggali untuk murid-murid dari sekte Skyhaven. Setelahnya, Yang Kai pun bergegas pergi menemui wanitanya yang sedang melakukan kultivasi di dalam gua es. Ya, kenapa guanya menjadi es? Karena kemampuan Su Yan adalah kultivasi es. Di sana, Yang Kai pun yang dapat melihat wanitanya setelah 1 tahun mereka berpisah, sungguh membuatnya sangat senang. Di sana juga Yang Kai pun langsung memadukan ki mereka dan membuat Su Yan pun sadar kalau ada ki yang sangat ia rindukan. Dan untuk melepaskan rasa rindu selama 1 tahun LDR, tentu saja Yang Kai pun melakukan ritual kuno. Ritual yang sudah ada sejak ribuan tahun silam, yaitu ritual ewew. Dan mereka pun terus-terusan melakukannya selama 2 hari 2 malam sampai itu dengkul jadi kopong. Waduh, kena senggol ngilu. Waduh. Setelah Yang Kai puas melakukan ritual kuno, mereka pun siap untuk pergi menuju kota perang. Sedangkan di tempat lain, sekelompok orang yang ditugaskan oleh saudara kedua untuk menyergap Yang Kai ternyata mereka telah bersiap. Mereka pun membawa banyak sekali pasukan untuk menyergap Yang Kai ketika Yang Kai akan kembali ke kota perang. Tapi di sana Yang Kai pun juga tahu kalau ternyata ia telah ditunggu oleh orang-orang dari saudara kedua. Tapi di sana Yang Kai pun langsung mengajukan suatu negosiasi, di mana Yang Kai pun meminta agar mereka bertarung tanpa melibatkan orang-orang dari sekte Skyhaven. Dan jika Yang Kai kalah, maka mereka akan mendapatkan bendera miliknya. Tapi di sini Su Yan pun tidak terima. Ia tidak mau Yang Kai bertarung sendirian, sementara ia harus melihat lelakinya bertarung di depan matanya. Lihat kegigihan Su Yan yang ingin ikut bertarung bersama Yang Kai pun mengizinkan Su Yan untuk bertarung bersama dirinya. Di sini Yang Kai pun merubah aturannya kembali, yang meminta agar dirinya, Yun Jiu dan juga Su Yan akan bertarung. Sedangkan di pihak mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, asalkan mereka tidak menyentuh yang lainnya.
Yang Kai pun memberikan suatu peringatan keras. Jika orang-orang dari Sekte Sky Heaven terluka, Yang Kai tidak dapat menjamin kalau dirinya akan dapat mengendalikan emosinya. Yang Kai pun memberitahu kalau dirinya tidak pintar dalam mengendalikan emosi, dan itu akan menyulitkan tentang alasan apa yang harus ia berikan di ibu kota. Dengan kata lain, Yang Kai pasti akan membunuh mereka semua yang ada di tempat ini tanpa terkecuali. Ya, mereka pun akhirnya setuju dengan permintaan Yang Kai. Dan pertarungan pun segera dimulai, dan tentunya Jiu sebagai prajurit darah, ia langsung pasang badan di hadapan tuan mudanya. Jiu sebagai prajurit darah spesial milik Yang Kai, ia berhadapan dengan dua orang master secara bersama-sama, dan itu bukanlah masalah. Dengan ledakan super ki yang dilepaskan oleh para master, BAM! Ledakannya memang sangat kuat, tapi ingat, Jiu merupakan prajurit darah yang sangat spesial, dan ia tidak terluka sama sekali. Bahkan ketika ia juga harus dikeroyok dengan jumlah yang sangat banyak, itu bukanlah suatu masalah untuknya, dan Jiu dapat solo squad menghadapi para kroco-kroco dengan santuy. Karena memang kemampuan Jiu sudah sangat di luar batas wajar setelah segelnya dilepas oleh bendahara Meng. Bukan cuma Jiu yang terlibat dalam suatu pertarungan, tapi Yang Kai beserta Suyan juga ikut terlibat juga. Di sana juga Yang Kai pun terlibat dalam pertarungan artifak. Begitu juga dengan Suyan yang belum terbiasa dengan pertarungan warisan yang penuh dengan jebakan, dirinya pun sempat terluka. Yang tentu saja hal itu membuat Yang Kai sangat murka. Ia tidak terima wanitanya terluka dalam suatu pertarungan. Di sini Yang Kai pun juga tidak memiliki suatu pilihan lain selain menggunakan artifak lainnya. Ia menggunakan dua artifak tingkat misterius secara bersama-sama untuk membangun suatu barrier es. Di dalam barrier es ini, Yang Kai beserta Suyan dapat dengan mudah mengendalikan apapun, mengingat Suyan adalah kultivator es, dan di sana juga ia dapat menyembuhkan luka-lukanya. Dan di dalam barrier ini, Suyan sangat luar biasa OP. Selama pertarungan di dalam barrier terjadi, ternyata seorang tuan muda pun mendapatkan suatu berita buruk. Yang mendapatkan kabar kalau si kampret Xiang dan juga si kampret Nan telah bergerak ke arah sisi lainnya, ke arah orang-orang dari Sekte Sky Heaven. Ternyata di tempat itu si kampret Nan ini menghajar dan juga memukul serta meminjak-minjak orang-orang dari Sekte Sky Heaven. Ia sangat murka karena ia pernah dipermalukan oleh Yang Kai, dan ia juga pernah diputuskan jarinya oleh Yang Kai. Dan di sana ia pun menjadi gila. Melihat perilaku bawahannya yang semakin kurang ajar, membuat tuan muda Kang ini yang merupakan salah satu bangsawan atas, yang meminta agar si kampret Nan dan juga si kampret Xiang untuk berhenti melakukan tindakan provokasi seperti ini, karena ini tidak sesuai dengan perjanjian dirinya dan juga Yang Kai. Tapi tuan muda Kang pun dibujuk sama si kampret Xiang dan juga si kampret Nan kalau ini adalah tindakan yang sangat tepat, karena memang pasukan yang mereka kirim untuk menghajar Yang Kai tidak dapat mengalahkan Yang Kai. Jadi ini merupakan suatu pukulan telak untuk membalas Yang Kai. Baiklah, tuan muda Kang pun akhirnya setuju dengan bujukan si kampret ini, dan ia meminta untuk dua orang saja yang perlu dipermalukan dari Sekte Sky Heaven dan jangan pernah lebih. Tapi apesnya di antara dua orang yang dihajar dan juga dipermalukan itu adalah Sumu, yang merupakan adiknya Suyan, adik iparnya Yang Kai. Bukan cuma digampar, Sumu juga dipatahkan kakinya. Bahkan si kampret Nan juga sudah semakin kalap. Si kampret Nan yang semakin kalap, ia lalu mengambil pedang miliknya dan ia mengancam akan menggorok Sumu. Tapi kampretnya, Sumu pun juga memprovokasi lawannya. Ia mengatakan kalau si kampret Nan tidak akan berani mengeksekusinya. Belum ia benar-benar menggorok Sumu, ia dihentikan oleh tuan muda Kang yang meminta agar si kampret Nan untuk tidak melakukan hal bodoh itu, karena ini sangat-sangat berbahaya nantinya. Si kampret Nan yang memang tidak mengeksekusi Sumu, tapi ia menusukkan pedangnya ke dada Sumu di sebelah kanan. Di sini Sumu memang tidak tewas, tapi ia terluka sangat parah, sangat-sangat parah. Melihat Sumu terluka parah membuat tuan muda Kang tahu kalau ini sangat bahaya dan akan menjadi suatu masalah nantinya. Jadi saat ini ia pun memberikan Sumu berupa pil penyembuh yang ia miliki. Tapi sayangnya pertarungan di dalam barrier telah berakhir, yang berarti Yang Kai akan segera keluar dan mengetahui kondisi yang sangat kacau di tempat ini. Dan benar saja, setelah semua ini selesai, Yang Kai pun bertanya tentang apa yang dilakukan mereka di tempat ini, karena ini adalah sisi tempat Sekte Sky Heaven. Yang Kai yang masih belum tahu tentang apa yang terjadi, ia mengatakan kalau dirinya tidak mengeksekusi orang-orang yang ada di dalam barrier. Yang Kai hanya melumpuhkan mereka saja. Tapi Yang Kai pun sangat-sangat terkejut dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Karena di hadapan Yang Kai saat ini Sumu telah terluka sangat parah dengan tubuh yang tertembus oleh pedang.
Hal itu pun diperparah dari Suyan yang terus-terusan menangis melihat adik laki-lakinya terluka seperti itu. Dan hal itu pun tentu saja membuat Yang Kai menjadi murka. Belum Yang Kai membalas ini semua, Yang Kai pun memberikan Sumu berupa pil terbaik yang ia miliki. Setelah melepaskan pedang yang menancap di tubuh Sumu, Yang Kai pun lalu menenteng pedang itu dan menghampiri Tuan Muda Kang. Di sana Tuan Muda Kang yang sangat panik, ia juga mengatakan kalau hal ini sangatlah wajar, mengingat dalam perang warisan Yang Kai juga telah mengeksekusi beberapa orang. Tapi di sini Yang Kai pun tidak peduli, ia datang menghampiri Tuan Muda Kang. Di sana Yang Kai pun langsung menarik kepala Tuan Muda Kang dan bertanya siapa yang melakukannya. Tuan Muda Kang yang sudah kena mental, ia memberitahu kalau yang melakukannya adalah Xiang Shu dan juga Nan Seng. Mendengar jawaban itu, Yang Kai pun tidak puas dan ia juga tidak peduli. Dan sebagai pimpinan di tempat ini, kejadian yang menimpa Sumu adalah suatu kesalahan yang dilakukan oleh Tuan Muda Kang juga. Dan untuk menembus ini semua, Yang Kai pun juga menusukkan pedang miliknya ke arah dada Tuan Muda Kang. Melihat ada Q0 yang ada di tempat ini bersama mereka, Yang Kai pun meminta agar bocah itu untuk segera menyingkir. Karena bocah ini adalah adik dari gadis blond dan ia tidak ingin mengeksekusi adik dari temannya. Yang Kai yang sudah sangat-sangat murka, yang mengeluarkan artefaknya kembali. Di sini, Yang Kai pun langsung menggunakan dua artefak miliknya yang berada di tingkat misterius secara bersama-sama. Yang menandakan kalau Yang Kai akan segera mengeksekusi mereka semua yang ada di tempat ini. Dan benar saja, kini Yang Kai pun tanpa bertele-tele ia langsung melepaskan seluruh kekuatan yang ia miliki ke arah para kampret-kampret yang ada di hadapannya, yang membuat para kroco-kroco itu pun langsung tewas mengenaskan. Tapi sayangnya si kampret Nan dan juga si kampret Xian ia dapat kabur dari Yang Kai saat ini. Tapi Yang Kai pun tetap santuy karena ia tahu kemanapun mereka kabur, Yang Kai tetap akan dapat mencari mereka. Karena Yang Kai telah bertekad kalau ia akan segera mengeksekusi mereka berdua. Sebelum Yang Kai pergi mengejar mereka berdua, di sini Yang Kai pun melakukan pembersihan yang membersihkan seluruh orang-orang yang ada di tempat ini yang merupakan sekutu dari dua keluarga itu. Setelah membersihkan para kroco-kroco, Yang Kai pun mulai mengejar para tuan muda itu. Dalam perjalanan, Yang Kai pun juga cukup kesulitan karena memang mereka berdua ini merupakan tuan muda dan juga calon kepala keluarga bangsawan yang tentu saja mereka akan dilindungi oleh para tetua keluarga. Dan hal itu pun memaksa Yang Kai juga harus terlibat dalam suatu pertarungan dengan para tetua yang mencoba melindungi tuan muda mereka. Tapi di sini Yang Kai pun tidak peduli dengan hal itu. Dengan siapapun ia berhadapan, ia tidak peduli. Karena bagi Yang Kai telah berani menyentuh keluarganya, maka mereka semua harus mati. Yang Kai yang diserang oleh para tetua yang mencoba menyelamatkan tuan muda mereka, membuat Yang Kai pun harus menggunakan artefaknya untuk melindungi diri. Tapi perlu diingat, Yang Kai bukanlah tipe tanker yang terus bertahan. Di sini Yang Kai pun dapat melakukan counter attack. Bahkan serangan para tetua yang ada di sana pun tidak begitu berarti bagi Yang Kai, karena Yang Kai sudah sangat murka. Bahkan Yang Kai pun juga melepaskan seluruh ki jahat miliknya. Bahkan ia juga menggunakan tengkorak emas miliknya untuk segera melepaskan jurus perubahan iblis, yang membuat kini tubuh Yang Kai kini dialiri oleh energi ki yang sangat luar biasa kuat. Kini para tetua yang ada di hadapan Yang Kai bukanlah suatu tembok penghalang, karena dengan sekali tebasan ki, para tetua itu pun langsung tewas di tempat. Yang Kai yang sudah benar-benar kalap membuat langit pun menjadi gelap, mengikuti aura hati Yang Kai yang sudah sangat murka. Para kampret-kampret yang sudah membuat Yang Kai menjadi murka, yaitu Tuan Muda Nan dan juga Tuan Muda Xian, mereka pun ternyata kabur menuju kediaman Tuan Muda kedua. Berita kekacauan kalau Yang Kai telah mengamuk telah sampai kepada saudara pertama, dan ia juga langsung bergerak. Begitu juga dengan gadis blond, ia tahu kalau Yang Kai akan segera melakukan penyerangan besar-besaran, membuat dirinya pun langsung menyiapkan seluruh pasukan miliknya untuk segera membantu Yang Kai melakukan pembantaian kepada Tuan Muda kedua. Tapi sayangnya ia dihentikan oleh iblis tua. Ia mengatakan kalau ini bukanlah suatu permainan lagi, karena Tuan Muda mereka sudah sangat-sangat marah. Tapi kejadian ini pun membuat iblis tua itu begitu bersemangat karena ia tahu Yang Kai benar-benar murka dan melepaskan seluruh ki jahat miliknya, yang berarti akan banyak sekali tumbal di tempat ini. Begitu juga dengan Bendahara Meng, manusia terkuat ini pun yang sedang melakukan kultivasi, ia juga dapat merasakan ki jahat yang sangat luar biasa di tempat ini. Dan ia juga tahu kalau ki jahat ini berasal dari Yang Kai. Dan ia pun memutuskan untuk melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Begitu juga dengan para tetua yang sedang berada di kuil segel, mereka merasakan ada ki jahat yang sangat kuat di kota ini.
Mereka pun juga tahu kalau Ki jahat ini berasal dari Yang Kai dan mereka pun akan menghampiri Yang Kai dan melihat jika Yang Kai memang kehilangan kendali atas tubuhnya, maka mereka akan segera mengeksekusi Yang Kai. Sedangkan di kediaman saudara kedua, si kampret ini ternyata sedang ewew dengan si Lom Tai ini. Ia yang mendengar suara bising dari luar kamarnya memutuskan untuk mencabut rudinya di tengah-tengah permainan. Waduh, udah di ujung padahal tapi dicabut. Waduh. Oke, lanjut. Saudara kedua pun yang keluar dari kamarnya, ia mendapatkan kabar dari para kampret-kampret ini tentang apa yang terjadi. Mulai dari gagalnya penyergapan mereka hingga kekuatan prajurit darah milik Yang Kai yang tidak terkalahkan, serta kemurkaan Yang Kai yang mengincar nyawa mereka. Saudara kedua yang tahu kalau Yang Kai mengincar mereka berdua membuatnya pun mengambil suatu keputusan yang sangat-sangat kampret. Ia akan cuci tangan dalam artian saudara kedua akan mengusir mereka dari sekutu miliknya dari perang warisan ini. Tapi untuk semua jasa yang telah mereka berikan hingga saat ini, tuan muda kedua pun akan melindungi nyawa mereka untuk kali ini. Begitu Yang Kai tiba di kediaman saudara kedua, ia langsung dihampiri oleh gadis blond yang sudah menunggu Yang Kai di tempat ini. Ia meminta agar Yang Kai berpikir sejenak karena memang jumlah pasukan saudara kedua yang ada di dalam kediaman sangatlah banyak. Dan penyergapan tanpa suatu rencana akan menimbulkan suatu kerugian karena saat ini saudara kedua memiliki pendukung tidak kurang dari 1000 kultivator. Dan jumlah itu terlalu banyak dengan jumlah dukungan yang dimiliki oleh Yang Kai saat ini. Dan jika memang mereka harus bertarung di tempat ini, mereka akan mendapatkan sedikit kerugian. Tapi Yang Kai pun tidak peduli dengan hal itu karena Yang Kai tahu ia dapat melakukan ini semua bersama iblis tua. Yang Kai pun yang benar-benar sudah murka dan tidak dapat menahan emosinya, ia melepaskan suatu teknik terkuat miliknya yang Bang Jack sebut sebagai Black Sand Long, yaitu naga iblis. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang jam berapa nih? Jam 2.54. Masih ada main batu, yang satu minum. Kacau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.